Hai bestie, welcome back again in my channel. How are you today? Semoga semuanya selalu sehat ya. Kali ini aku akan bahas cerita dari negeri tempat lahirnya opa-opa ganteng, yang bercerita tentang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pembunuh bayaran yang sangat hebat. Namun saat itu dia mengalami dilema di hidupnya. Oke deh, daripada lama, inilah. Film diawali dengan bos Yakuza yang cuma pakai kolor doang yang bernama Oda Shinichiro, tergeletak di jembatan yang masih dalam tahap pembangunan. Dia sengaja dibawa ke sana oleh ibu-ibu yang akan menghabisinya. Ternyata si ibu adalah pembunuh yang sangat terkenal. Dia bernama Gil Boksun. Dia sedang menjalani misi membunuh Oda. 関西へのトラ、小田慎一郎に一人しかおごって公演とは。噂はほんまやったんやな。半島にこち腕の上殺し屋の女がいとうて。わしに服をくれ、あんたに礼がしたい。 Dia pun menantang duel maut dengan bos Yakuza itu. Namun julukan bos Yakuza itu bukan hanya rumor biasa, karena Oda ini bisa membuat pembunuh hebat kewalahan. 나 장비 좀 바꾸자. なんぼでも。 Namun karena si ibu ingin bertemu dengan anaknya, si ibu mengakhiri hidup si bos Yakuza dengan tembakan pistol. Di rumah, Boksun berperan menjadi ibu rumah tangga biasa. Namun saat itu, dia tidak sengaja melihat sebungkus udut di kamar anaknya. Dan dia mengingat masa lalunya, saat remaja yang ketahuan udut oleh ayahnya dan ayahnya menghajarnya. Ayahnya menyuruh untuk memakan dan menelan udut itu. Dan saat itu, dia membuat simulasi agar dia tidak melukai hati anaknya. 술은 몰라도 담배는 몸에 좋을 거 하나도 없어. 피지 마. 언제부터 폈어? Namun anaknya yang bernama Gil Jaeyong tidak merespon simulasi yang Boksun ucapkan. Esoknya tersiar berita tentang kematian bos Yakuza Oda. Dan hal itu dipuji oleh bosnya Boksun dan merupakan CEO agensi MK yang bernama Cha Mingyu. Namun adiknya yang bernama Cha Min-hye menentang keberhasilan Boksun. Karena dia berpikir Boksun terlalu ceroboh menggunakan pistol dalam misinya. Namun karena polisi tidak mencurigai pelakunya orang Korea, Mingyu tetap memuji Boksun. Esok malamnya, para pembunuh bayaran berkumpul walaupun mereka agensi yang berbeda. Ada si Kribo, Mata Empat, Gendut, Haesung, dan si Koki. Walaupun mereka berbeda agensi, tapi mereka sangat akrab kecuali dengan Haesung. Nyatanya, walaupun Boksun dan Haesung satu agensi, tapi mereka tidak akur. Apalagi saat Haesung menceritakan masa lalu agensi yang kian sulit melakukan pekerjaan. Akibat, MK yang merupakan agensi induk memiliki 3 aturan, yaitu 1. Mereka dilarang membunuh anak di bawah umur. 2. Dilarang membunuh tanpa izin perusahaan. 3. Harus patuh dan tidak boleh gagal dalam menjalankan misi. Dan jika mereka melanggar, maka mereka akan dipecat, dan kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawanya. Dan kemungkinan Haesung jealous karena dia tidak dipilih sebagai pembunuh kelas A. Baru tahu pembunuh ada kelas-kelasnya, kira-kira belajar dulu nggak ya? Namun ternyata di belakang layar, mereka sangat akrab. Bahkan mereka sering melakukan hubungan mamah papa. Esoknya, Boksun pergi ke agensi karena Mingyu memanggilnya. Namun Min-hye mengajak dia masuk bersamanya. Ternyata dia diminta melihat anak baru yang akan bergabung di agensi mereka. Di antara mereka, ada satu anak gadis yang menjadi favoritnya Min-hye, yang bernama Kim Yong-ji. Karena merasa dipermalukan, mereka pun beradu duel. Boksun pun tidak menahan dirinya lagi dan membuktikan bahwa usia tidak mempengaruhi kehebatannya. Setelah itu, Boksun bertemu dengan Mingyu. Dia meminta Boksun melakukan misi A, namun dia menolak misi itu dan berniat berhenti dari pekerjaannya itu, dan hal itu membuat Mingyu kecewa. Di kedai, mereka melanjutkan pembicaraan mereka mengenai anaknya Boksun dan juga kontrak kerja barunya. Dan saat itu, Boksun membuka berkas misi A,
dan ternyata dia ditugaskan untuk membunuh remaja laki-laki yang seolah-olah dia bundir. Namun tiba-tiba sekolah menelepon karena anaknya mendapatkan masalah karena telah menusuk temannya sendiri. 지영이가 침으로 가위를 찔렀다는데? 엄마 닮아서 소질있나 보네. Mendengar hal itu, Mingyu membuat Boksun menjadi emosi. 농담. Di sekolah, Jae-yong terancam akan dikeluarkan dari sekolah karena menusuk teman sekelasnya yang ternyata seorang laki-laki di bagian lehernya. Namun jika dia mengaku apa motifnya, dia tidak akan dikeluarkan. 길재영 학생은 더 이상 이 학교를 다닐 수 없습니다. 퇴학이요? Namun saat Boksun meminta jawabannya, Jae-yong menjawab bahwa dia memang sengaja ingin membunuh temannya itu. Mendengar hal itu, Boksun merasa bersedih karena dia tidak ingin anaknya menjadi seperti dirinya. Dan dia pun menceritakan hal itu kepada Haesung. 가끔 어린 시절 내가 생각나. 그게 섬뜩해. 나랑은 반대로 키우고 싶었어. Dan di masa lalu, ternyata Boksun pernah berjanji bahwa walaupun nanti dia akan memiliki anak, dia akan tetap berdedikasi dengan pekerjaannya. 애 때문이라고 하면은 대표님도 놔주겠지. 차라리 이참에 회사에 솔직히 얘기를 해요. 이건 확실히 프로 솜씨예요. 우발적 살인으로 위장하긴 했는데 꽤 많죠? 이게 다 경찰 쪽에서 빼온 미제 사건들이에요. Di kantor, para petinggi sedang rapat mengenai kasus yang melanggar 3 aturan mereka, karena terjadi pembunuhan tanpa izin dari mereka. Namun, mereka belum yakin apakah itu ulah dari anak buah mereka. Dan di saat itu, seorang sersan yang bernama Shin menuduh jika anak buah Mingyu yang telah melanggarnya. 그럼 만회하나? MK 직원이면요. Beberapa waktu kemudian, Young-ji pergi bersama Boksun untuk menyelesaikan misi. Mereka pun mulai melakukan aksinya, yang tampak seperti bundir kepada remaja laki-laki itu. Namun saat itu, Boksun sedikit ragu dengan tindakannya, karena dia tahu bahwa anak itu tidak salah apa-apa, dan ternyata misi itu diminta oleh orang tuanya sendiri untuk membunuh anaknya. Dan tiba-tiba saja, Jae-yong menghubungi Boksun dan meminta maaf. Hal itu juga membuat keraguan Boksun semakin besar. 엄마, 미안해. 일 끝난 거야? 실패했어요. Setelah gagal melakukan misinya, dia memberikan kabar kepada Mingyu, yang kebetulan saat itu dia juga sedang melakukan misi A di luar negeri. Dan kegagalan itu membuat Mingyu sangat marah. Dengan penuh amarah, Mingyu menjalankan misinya. Dalam telepon itu, Boksun memintanya untuk merahasiakan kegagalannya itu. Dan sebagai gantinya, dia akan membuat kontrak kerja yang baru. 내 재계약 조건이에요. 내가 실패한 작품 아무도 손 못 대요. Kembali di masa lalunya Mingyu. Saat itu, Mingyu yang akan membunuh ayah Boksun yang seolah-olah bundir. Tiba-tiba saja, Boksun pulang dari sekolah. Namun hal yang tidak terduga, ternyata Boksun membunuh ayahnya sendiri. Dan saat itu, Mingyu memutuskan untuk melatihnya. 이제 아저씨가 목격자다. Pagi hari itu, Boksun melihat berita bahwa remaja laki-laki itu ternyata sudah meninggal oleh orang lain. Dan saat itu, anaknya datang untuk mengatakan yang sebenarnya, yang ternyata dia tidak berniat menusuk temannya, karena temannya mengancam dengan sebuah foto agar dia mau pacaran dengannya. Yang ternyata itu foto Jae-yong yang sedang bersama teman perempuannya, dan dia mengaku bahwa dia menyukai seorang perempuan. 나 여자 좋아해, 엄마. Sebagai seorang ibu, dia sangat terkejut mendengar hal itu dari anaknya sendiri. Namun tiba-tiba Young-ji datang dan ternyata Young-ji dipecat dari MK karena sudah gagal dari misinya tempo hari. 죽고 싶어? 죽이세요. 저 잘렸습니다, 이사님한테. Di kedai, mereka membicarakan soal pemecatan Young-ji. Namun saat ada Haesung di sana, keadaan menjadi tegang. 이거 보고 우리 희성 씨 칭찬 좀 해줘요. 응? Karena ternyata orang yang menggantikan misi Boksun yang gagal adalah Haesung.
Karena itu adalah perintah Min-hye, karena dia tahu bahwa ternyata Hae-sung sudah melakukan pekerjaan di luar perintah MK. Bukan itu juga, Min-hye yang benci Bok-sun menjilat semua orang untuk bisa membunuhnya dengan iming-iming mereka bisa bekerja di MK. 예, 알겠습니다. 우리 회사에 불미스럽게도 규칙을 어긴 직원이 하나 있어요. MK 대표이사 자격으로 허가합니다. 그래서 이번에 제가 기회를 좀 드리고 싶어요. 우리 MK의 B급 이상 대우로 들어올 수 있는. 네. Dan Bok-sun pun melawan teman-temannya untuk bertahan hidup. Saat itu, Jung-ji pun ikut melawan Bok-sun. Namun ternyata, Jung-ji bukan ingin membunuh Bok-sun. Dia membantu Bok-sun melawan teman-temannya. Dan mereka akhirnya menang. Dan saat itu, Mingyu datang karena Bok-sun telah membunuh mereka dari agensi lain. Dan hal itu akan menyebabkan kekacauan yang besar. Namun saat itu, Jung-ji bersaksi bahwa mereka hanya membela diri. 선을 넘어도 단단히 넘었어. 차이사님이 선배님 죽이라고 시켜서 벌어진 일입니다. Karena mereka telah diperintah oleh Min-hye. Saat itu, Bok-sun meminta Mingyu untuk berduel. Namun dia tidak bisa mengalahkannya. Tapi itu hanya bayangan Bok-sun saja. 계약서 준비시킬게. 내일 출근할게요. 생분한테 안부 전해줘요. 대학 보러 간다고. 너 차이사 목권 드려. 술 먹고 지 기분대로 다른 회사 직원들을 썰어버렸다. Beberapa hari kemudian, para pimpinan berkumpul untuk membahas perihal kematian anak buahnya. Mereka tidak terima dengan Mingyu yang masih saja melindungi Bok-sun. Dan di sana, Sersan Shin meminta Mingyu untuk menggorok lehernya sendiri jika terbukti Bok-sun yang bersalah. Karena dia merasa paling kuat, dia pun membunuh Sersan Shin. Karena kejadian itu, para CEO pun pergi meninggalkan Mingyu. Di tempat lain, Bok-sun berhasil membunuh Min-hye, walaupun sudah diancam oleh Mingyu. Namun dia sudah berniat untuk berduel dengan Mingyu. 길이 차 대표에게 피 묻은 칼까지 보냈다네요. Malamnya tiba, waktunya untuk berduel. Dia datang dengan membawa pedang katana dari Yakuza tempo hari. Walaupun Bok-sun sudah membuat simulasi, namun dia tidak bisa menemukan kelemahan Mingyu. Dan dalam simulasinya, dia masih saja meninggoy berulang-ulang kali. Namun saat itu, dia menemukan kelemahannya, yaitu dirinya sendiri, karena selama ini dia mencintai Bok-sun. 선배 약점은 이미 알고 있는데. 뭔데? 나요. Dan perasaan itu menjadi senjata makan tuan untuk dirinya sendiri. Namun saat itu, dia tidak ingin mati sendirian, karena di sisi lain, Jae-yong sedang menyaksikan mereka. Namun saat dia tiba di rumah, Jae-yong menyambutnya dengan senyuman. Entah dia tahu ibunya seorang pembunuh atau pura-pura tidak tahu, entahlah, karena filmnya pun tamat. 수고했어.